Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin apa kabarnya? Baik. Gimana Alhamdulillah Bu baik. Evi kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Titin. Bu Iya. Titin tadi menghubungi saya. Katanya Bu Titin hari ini akan melakukan coaching ya? Iya, betul. Iya, Ibu. Oke. Eh, Baik Bu Titin, saya sebagai observer akan mengamati dan menilai saat Bu Titin nanti melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian kita hari ini. Siap ya Bu Titin? Siap, Ibu Evi. Siap. Baik Bu Titin, penilaian di rubrik kita kali ini diantaranya saya akan menilai apakah nanti Bu Titin coachingnya sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum, dan kemudian saya juga akan menilai bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Begitu ya Bu Titin? Iya, terima kasih Bu Evi. Oke, dan jangan lupa Bu Titin, nanti ketika Bu Titin melakukan coaching, jangan lupa menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Sebelum ya ada 3 ya. Dan Iya. sebelum Bu Titin melaksanakan coaching, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu ya Bu Titin. Baik, iya Bu Evi, Baik. saya siap selalu. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bu Titin kembangkan dalam coaching kali ini? Terima kasih Bu Evi. Jadi Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, yaitu ya. presensi atau Mm-mm. kehadiran penuh, yang kedua Mm-mm. mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Oke, Evi. oke. Jadi Bu Titin akan mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu Titin. Bu Titin akan mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua Bu Titin. Dari 3 kompetensi yang telah Bu Titin sebutkan tadi, manakah yang lebih spesifik nanti yang akan Bu Titin kembangkan? Baik, terima kasih Bu Evi. Saya kira saya akan mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. 2 itu saja Ibu Evi. Oke, baik. Jadi ada 2 yang ingin Bu Titin kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator tercapaian coaching kali ini apa Bu Titin? Ya, begini Bu Evi, indikator yang ingin saya capai yaitu pada saat coaching maupun coach sudah menemukan diri sendiri atas permasalahan yang dirasakan. Jadi bisa menemukan solusinya. Begitu Ibu Evi. Oh, oke, baik. Jadi menurut Bu Titin, indikator ketercapaian coaching kali ini yaitu apabila coach sudah menemukan jawaban dari permasalahannya sendiri. Begitu ya Bu Titin? Betul Bu Evi. Oke. Oke. Baik Bu Titin, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Titin sebelum Bu Titin melakukan coaching. Jadi ini pertanyaan praobservasi, dan setelah coaching nanti kita akan ketemu kembali, kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Bu Titin. Iya. Dan jangan lupa nanti proses coachingnya antara Bu Titin dan Bu Anita itu waktunya antara 20 sampai 30 menit. Betul. Silahkan Bu Titin melakukan proses coachingnya dan silahkan Bu Anita untuk dihubungi. Baik Akan saya Ibu, amati dari sini. ini saya akan menghubungi Bu Anita nggih. Silahkan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Mufida Nuraini sebagai observer, ada Bu Titin Malika sebagai coach, dan Bu Anita Dewi Purwaning sebagai coach. Kepada Bu Anita dan Bu Titin Malika, kami persilahkan untuk melaksanakan coachingnya. Baik, terima kasih Ibu Evi. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Bu Titin. Mari silahkan masuk. Ya, terima kasih. Bu Anita, kemarin itu saya jenengan WA, kira-kira ada apa ya? Ini Bu Titin, saya itu mengalami keresahan, kebingungan dalam memahami anak-anak, khususnya di dalam mapel saya, mapel matematika. Saya ini cerita juga sebenarnya apa keresahan ini kepada rekan sejawat, guru-guru yang lain. Ternyata memang kebanyakan anak itu mengalami masalah dalam belajarnya, seperti itu. Dan di sini yang saya bingungkan itu seperti ini Bu Titin. Jadi anak-anak itu di kelas itu nggak rame. Dia diam di saat saya menjelaskan di depan pun anak-anak ini cenderung taat, dia memperhatikan. Tapi ternyata di saat nanti untuk maju ke depan, diminta nanti untuk mengumpulkan tugas, anak-anak ini tidak mau. Dan mengumpulkan tugas pun tidak ada jawaban yang benar, seperti itu Bu Titin. Jadi ini membuat saya resah, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi anak-anak seperti ini. Sedangkan saya kan seperti beban, bagaimana untuk mencari trik supaya anak-anak ini juga berdaya, bisa mengkompetensi dirinya, khususnya dalam pemahaman di materi mapel matematika. Seperti itu Bu Titin, keresahan saya. Oke, baiklah Bu Anita. Jadi anak-anak itu merasa kesulitan dalam bidang matematika gitu ya Bu Anita ya? Ya, betul Bu Titin. Ya, terima kasih loh Bu Anita. Jadi begini Bu Anita, jadi selama ini itu apakah anak-anak itu menganggap matematika itu pelajaran yang paling sulit? Iya, jadi gini, kita tahu sendiri ya Bu Titin, anak-anak itu tidak semuanya memiliki bakat di dalam mapel matematika khususnya. Kalau ini saya melihat anak-anak di kelas saya, khususnya kelas mapel saya itu bisa dibilang bahwa ada sekitar 60%-an itu memang anak-anak sudah bakat di matematika, tetapi 20% itu cukup, dan yang 20% lagi itu kurang banget untuk memahami materi di matematika Bu Titin. Itu yang menjadi keresahan saya itu seperti itu Bu Titin. Oke, berarti menurut Bu Anita, jadi untuk siswa yang belum memahami dan mengerti akan mata pelajaran matematika tersebut, kira-kira di posisi berapa ya untuk skalanya anak-anak tersebut? Ini Bu Titin, jadi tentunya kita memberikan level atau poin bagi anak-anak itu kan juga berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau saya memberi rata-rata, secara rata-rata kepada seluruh anak-anak, itu memang untuk mapel matematika itu masih sekitar di poin 5 Bu Titin. Oke, berarti seperti itu. Iya. Baik Bu Anita, jadi di level 5 ini apakah ada kemungkinan nanti untuk kedepannya untuk kenaikan untuk kedepannya? Saya tidak ya, tentunya itu pasti Bu Titin. Jadi seorang guru kan juga harus memiliki ide, memiliki gagasan bagaimana untuk menumbuhkan belajarnya anak-anak itu menjadi meningkat, paling tidak
dari anak-anak yang tidak bisa itu paling tidak meningkat menjadi anak-anak yang minimal itu bisa cukup seperti itu. Jadi paling tidak nanti target saya ke depannya itu anak-anak untuk mapel matematika itu paling tidak bisa mencapai di poin 7 seperti itu Bu Titin. Oke, baiklah Bu Target saya. Anita. Jadi Bu Anita itu menghendaki anak-anak itu untuk kenaikannya itu di level 7. Secara tidak langsung berarti ini membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang ya Bu Anita ya. Bagaimana untuk kedepannya ini? Iya Bu Titin. Iya. Jadi untuk mapel matematika itu kan pembahasannya setiap bab itu kan berbeda-beda. Kadang juga dikelompokkan ada materi yang ringan dan materi yang berat. Tentunya pemahaman anak-anak pun juga akan berbeda dari tersebut. Kalau saya menyikapi problema anak-anak ini karena matematikanya itu yang kuasa adalah yang dasarnya, memang butuh waktu. Kalau dalam 1 minggu itu saya bertemu dengan anak-anak di mapel matematika adalah 3 kali dalam 1 minggu. Saya kira saya butuh sekitar ya dalam paling tidak 2 mingguan itu untuk memahamkan anak-anak yang kurang ini begitu. Oke, baiklah Bu Anita, bagus sekali loh itu Bu Anita rencana Ibu untuk kedepannya. Kemudian begini Bu Anita, pasti di dalam sebuah perjalanan itu Bu Anita kan mengajar guru matematika. Dalam perjalanan Ibu Anita itu memberikan materi atau mengajar itu pasti ada sekali hambatan ya, entah itu hambatan dari siswa, entah hambatan dari teman sejawat. Saya kira ada tidak hambatan yang selama ini Ibu rasakan? Pastinya ada Bu Titin. Jadi hambatan itu dalam segala hal saya yakin ada. Cuman bagaimana cara kita untuk menyikapi hambatan ini supaya kita akan bisa menemukan solusi, menemukan jalan keluar supaya hambatan ini bisa terselesaikan dengan baik. Hambatan yang saya temui itu ya terutama sebenarnya adalah hubungan kita sama anak-anak aja. Jadi membangun hubungan komunikasi yang baik sama anak-anak didik kita itu bagi saya adalah poin penting supaya terjalin sebuah hubungan yang enak, menyenangkan, nyaman antara siswa sama gurunya, terutama untuk pembelajaran di matematika. Seperti itu Bu Titin. Oke, baiklah Bu Anita. Jadi hambatan itu bisa teratasinya ya Bu Anita? Secara tidak langsung. Insya Allah bisa ya. Ya. Oke, jadi untuk mapel matematika ini misalkan ada siswa yang tidak bisa, mungkin ada teman yang lainnya memberikan pengertian atau membantu Ibu Anita dalam menjelaskan, itu ada tidak? Sudah dibentuk atau belum Ibu Anita? Iya, ini target saya selanjutnya. Jadi rencana yang memang menjadi poin penting dalam kelanjutan dari permasalahan saya itu, saya menggunakan tutor sebaya Bu Titi. Jadi anak-anak yang bakat di dalam matematika itu saya jadikan tutor sebaya saya. Kenapa? Karena kita itu tahu bahwa karakter anak itu kan berbeda-beda. Kadang anak itu secara cepat belum memperhatikan penjelasan dari guru, itu anak ini sudah mampu untuk memahami dari materi tersebut. Ada juga yang butuh berkali-kali untuk memahami dari pemaparan Bapak Ibu guru. Ada juga yang sama sekali belum bisa dari penyampaian Bapak Ibu guru. Nah, dari kategori yang ketiga ini, Bu Titin, saya menggunakan tutor sebaya ini. Karena saya melihat kerap kali anak itu kalau belajar dengan teman atau menggunakan bahasa-bahasa anak-anak, jadi antara anak satu dengan yang lain, menjadi teman-teman belajar, itu saya kira lebih mengena. Maka dari itu saya gunakan itu sebagai strategi jitu saya untuk memahamkan anak khususnya di materi matematika. Itu Bu Titin. Oke. Strategi yang akan
ke depan saya ambil. Oke, baiklah Bu Anita. Jadi strategi-strategi Bu Anita tersebut adalah dengan adanya tutor sebaya itu membantu sekali dalam bidang studi matematika untuk anak-anak yang belum mampu. Jadi intinya siswa yang belum mampu bisa membantu Bu Anita dengan adanya tutor sebaya tersebut ya Bu Anita. Oke. Betul sekali Bu Titin. Oke, terus kemudian untuk aksi selanjutnya ya. Jadi untuk tindak lanjut selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan supaya anak-anak itu dalam bidang matematika itu selalu meningkat selain dari adanya tutor sebaya? Ada tidak Ibu? Ya, gini Bu Titin. Saya kira seperti ini. Jadi kenapa saya memilih yang pertama adalah strategi dalam memahamkan anak-anak materi matematika itu dengan memilih tutor sebaya, itu karena pemahaman anak dengan bahasanya anak-anak itu lebih bisa diterima antara anak satu dengan anak yang lain dalam proses belajar, khususnya di mapel matematika. Kemudian yang kedua, itu saya kira saya juga harus bisa mengintrospeksi ke dalam diri saya sendiri dengan cara saya memilih metode yang bisa berpihak pada murid. Jadi metode yang menyenangkan, yang bisa diterima oleh murid-murid kita. Metodenya yang ingin saya gali itu adalah dengan kontekstual begitu. Jadi belajar secara realita. Jadi artinya apa? Mungkin di saat nanti pada materi segi 4, maka anak-anak akan saya ajak berkeliling sekolah atau mungkin mengamati di sekitar kelasnya mana saja bangun-bangun yang berbentuk segi 4. Jadi anak-anak lebih mengenal dan memahami materi segi 4 itu dari anak-anak ini melihat langsung, oh ternyata seperti ini bangun segi 4. Jadi pembelajaran kontekstual itu bagi saya, menurut saya adalah strategi selanjutnya sebagai jalan untuk memahamkan anak-anak dalam mempelajari materi di matematika Bu Titi. Oke, baiklah Bu Anita. Jadi strategi untuk kedepannya selain dengan teman sebaya itu Bu Anita menggunakan metode pembelajaran dengan kontekstual. Itu sangat bagus sekali loh Bu Anita. Karena apa? Jadi sepemahaman anak apabila itu tidak mengerti, maksudnya tidak mengerti itu langsung mengenai ya. Jadi langsung mengenai sehingga anak-anak tersebut bisa menerima materi tersebut. Itu sangat luar biasa Bu Anita. Jadi secara tidak langsung Ibu Anita sudah menemukan apa jawaban yang sekarang ini yang menjadi kendala dalam hati Ibu Anita dalam mata pelajaran matematika tersebut gitu. Jadi dengan pembelajaran metode kontekstual itu adalah salah satunya bisa menemukan solusi yang terbaik selain dari yang tadi tersebut ya. Kemudian menurut Bu Anita kan sudah meluangkan waktu memberikan unek-unek isi hatinya. Bu Anita bagaimana untuk perasaan hari ini? Untuk hari ini bagaimana perasaannya, sudah bagaimana gitu? Iya, yang saya rasakan di awal tadi kan saya matur kalau saya bercerita sama Bu Titin kalau masih bingung, masih resah. Tapi setelah kita ngobrol santai, ngobrol yang bermakna, berbobot seperti ini, walaupun suasananya santai, tapi alhamdulillah saya sudah menemukan strategi untuk menjawab sebagai solusi juga dari kasus-kasus yang saya hadapi Bu Titin. Saya tuh senang sekali bisa sharing sama Bu Titin, karena bagi saya Bu Titin itu salah satu teman yang bisa memberikan arahan bagi saya, mendengarkan yang baik juga. Jadi sebagai sahabat seperti itu Bu Titin. Saya ucapkan terima kasih Bu Titin meluangkan waktu untuk saya, mendengarkan saya, dan akhirnya saya merasa lega sekali atas kasus yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah
saya akan mencoba nanti Bu Titin untuk mengactionkan, menerapkan apa yang menjadi percakapan kita tadi Bu Titin. Oke, baik ya. Terima kasih loh Bu Anita. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Anita secara tidak langsung merasa lega, merasa senang. Untuk kedepannya Bu Anita tetap semangat dalam menghadapi anak-anak yang memang mengalami kendala dalam mata pelajaran matematika tersebut. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Anita atas kedatangannya di tempat kami, dan terima kasih ya Bu Anita. Mungkin Bu Anita hari ini masih ada jam untuk mengajarnya? Oke. Iya, nanti saya ini masih kosong 1 jam lagi, nanti baru masuk jam ke 5 sama 6. Saya ucapkan terima kasih juga nih Bu Titin atas waktu yang diberikan. Semoga nanti kalau ada sesuatu hal lagi, saya juga bisa bercerita lagi sama Bu Titin. Oke, terima kasih Bu Saya ucapkan Anita. terima kasih. Ya, Saya keluar sama-sama. ruangan panjenengan. Iya, sama-sama Bu Anita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Evi untuk proses observasi Oke, coaching? tadi sudah Oke, tadi Bu Titin sudah melakukan coaching dengan Bu Anita. Gimana, lancar ya coachingnya tadi? Alhamdulillah lancar Ibu, dengan Alhamdulillah, baik dan lancar. senang. Iya. Baik. Sebelum penutupan, Bu Titin ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Titin mengenai coaching Bu Titin dengan Bu Anita tadi. Pertanyaan pertama saya, apa saja yang sudah Bu Titin dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, terima kasih Ibu Evi. Jadi dari ketercapaian indikator yang sudah saya lakukan tadi adalah Ibu Anita itu sudah memberikan solusi yang terbaik, sudah menemukan solusi yang terbaik. Kemudian untuk kompetensi dia sudah menemukan solusi yang terbaik. Kemudian dia juga ini Bu Anita sudah memberikan ungkapan isi hatinya tentang keresahan-keresahan yang dialaminya. Begitu Ibu, bagaimana? Baik, Bu Titin, kalau menurut saya sebagai observer pada saat Bu Titin melakukan coaching dengan Bu Anita, saya ada beberapa catatan tadi. Yang pertama, Bu Titin sudah berhasil menyampaikan coachingnya menggunakan alur cerita, yaitu Bu Titin sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi masalah dengan coaching, dan Bu Titin juga sudah mengarahkan ke coaching untuk merencanakan aksi. Bu Titin juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada coaching agar rencana aksi yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Kemudian saya juga melihat fokus Bu Titin ini fokus kepada coaching, artinya sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Titin selama menjadi coach juga sudah mendengarkan aktif, kemudian sudah menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan coaching. Dan juga pada saat coaching, Bu Titin sudah melaksanakan prinsip coaching yang diharapkan. Luar biasa apa yang dilakukan Bu Titin pada siang hari ini. Kemudian pertanyaan terakhir saya Bu Titin. Baik. Kompetensi apa yang ingin Bu Titin kembangkan berdasarkan hasil coaching dengan Bu Anita pada pagi hari ini? Baik, yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi tersebut yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian dalam bidang kemitraan. Jadi kemitraan itu yang ingin saya
prioritaskan. Begitu Ibu. Baik Bu Titin, saya sudah melihat itu tadi. Semoga kedepannya proses coaching yang dilakukan Bu Titin akan lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi buat kita bersama dan untuk dunia pendidikan pada umumnya. Terima kasih Bu Titin, mungkin demikian observasi kita pada hari ini dan semoga tetap bermanfaat dan tetap semangat Bu Titin. Terima kasih Ibu Evi. Saya juga mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita akhiri ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.